Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sasigis Damuklis dengan NIM 123210004 dari kelas RA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir Python dari mata kuliah Matematika Rekayasa dan Metode Numerik. Untuk soal nomor 1, itu kita diperintahkan untuk menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Langkah yang pertama ini kita membaca dan menampilkan data dari file Excel. Di sini saya menggunakan inisiasi import pandas ASPD. Gunanya adalah untuk membaca file Excel yang sudah di-upload ya. Import pandas ini kita sebut saja sebagai PD. Di sini kita memasukkan inisiasi muat data dari file Excel. Lalu pada datanya ini kita masukkan data campuran beton yang sudah diupload sebelumnya pada file yang ini. Selanjutnya kita coba run. Oke, di sini sudah pas. Di sini dari perintahnya kita menampilkan 5 baris pertama dari data yang sudah ada pada data campuran beton di Excel ini. Langkah selanjutnya adalah membuat visualisasi perbandingan kekuatan beton. Di sini kita diperintahkan untuk membuat 2 diagram batang yang memperlihatkan tentang kuat tekan atau compressive strength dan kuat tarik belah split tensile, serta visualisasinya itu harus menampilkan perbandingan yang jelas antara kedua parameter. Di sini saya menambahkan perintah sama import pandas ASPD karena saya akan membuat grafik atau sebuah diagram. Saya menggunakan inisiasi import matplotlib. Gunanya ini nanti itu untuk membuat grafik atau diagram gitu ya di Python ini. Selanjutnya kita membuat data frame-nya untuk menyimpan data. Di sini sudah dibaca data frame-nya. Di sini sudah ada nilai compressive strength dan split tensile. Lalu ini saya masukkan data untuk membuat diagram. Di sini saya membuat bar plot untuk compressive strength dengan warna biru dan untuk split tensile ini dengan warna merah. Di sini X ini sebagai label dari CMix. Kita jalankan. Untuk output yang didapat di sini terlihat bahwa ada 2 diagram. Ini adalah diagram compressive strength versus mix dan ini adalah split tensile versus mix. Untuk langkah yang ketiga, ini kita diperintahkan untuk menghitung korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Di sini saya melakukan hal yang sama, yaitu import pandas ASPD. Selanjutnya, data kompresifnya kita masukkan dan data split tensile-nya. Lalu nanti data ini akan dibaca oleh data frame. Dan di sini akan didapatkan korelasi antara compressive strength dan split tensile. Kita run. Nah, didapatkan korelasi antara compressive strength dan split tensile sebagai berikut. Langkah selanjutnya, setelah menghitung korelasinya, kita diperintahkan untuk melakukan regresi linear. Nah, regresi linear ini untuk menentukan hubungan matematis antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Di sini saya melakukan hal yang sama karena kita diperintahkan untuk membuat lagi sebuah diagram atau grafik. Saya menggunakan inisiasi import matplotlib ini atau PLT ya, disebut PLT. Selanjutnya kita masukkan aja sampel datanya. Oh ya, ini from scalar.linear model itu untuk kita mencari linear regresinya. Kita masukkan data-data yang ada, lalu divisualisasikan menggunakan perintah visualize the result.
Di sini untuk kompresi strength split tensile ini saya kasih warna biru, dan kompresi strength prediksinya saya kasih warna merah. Kita run. Nah, ini grafik yang didapat dari linear regresi antara split tensile versus compressive strength. Oke, selanjutnya setelah membuat linear regresi, di sini kita diperintahkan untuk menganalisis hasil dari si regresi tersebut. Di sini kita import lagi linear regresinya menggunakan from sklearn.linear model. Lalu kita masukkan datanya. Ini untuk data X dan Y-nya. Kita masukkan nilainya. Selanjutnya kita masukkan kode untuk membuat regresi linear. Setelah semua dimasukkan kodenya, kita akan menampilkan hasil dari koefisien regresinya ini. Sekarang, nah jadi didapatkan koefisien regresi dari slope ini 0,05 sekian dan interceptnya itu 1,001 sekian. Oke, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan soal nomor 2, yaitu analisis volume lalu lintas. Di sini kita diperintahkan untuk menganalisis volume lalu lintas pada suatu jalan tertentu berdasarkan data jumlah kendaraan yang lewat pada interval waktu yang telah ditentukan ya. Di sini mencakup jumlah sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar yang lewat setiap 15 menit. Lalu di sini juga diperintahkan untuk menentukan apakah kapasitas jalan terlampaui berdasarkan volume dari kendaraan tersebut. Pertama-tama, seperti biasa kita langsung import pandas as PD, kita sebutnya PD, terus karena kita akan membuat grafik atau sebuah diagram, kita menggunakan input matplot lagi, matplot. Lalu di sini diinisiasikan, jika di input manual, maka kita akan menginput dari waktu awal, waktu akhir, dan yang lainnya ya. Ini tuh memakai loop for untuk ini, for i, in range 8, jadi dia akan melakukan pengulangan sebanyak 8 kali ya, baru ke data yang selanjutnya. Nah, jika kita akan menginput datanya secara Excel gitu, nggak manual, saya menggunakan dev input Excel. Lalu di sini dia akan membaca menggunakan DF ya. Di sini dia akan membaca filenya, file yang sudah saya upload sebelumnya di sini. Selanjutnya, jika ketika kita memasukkannya error, maka di sini akan terlihat file not found atau an error occurrence. Selanjutnya, kita masukkan data-data ini, lalu dicek. Kita melakukan cek lagi. Jika error, maka akan keluar column not found in the Excel file. Jadi tidak ditemukan dalam file Excel-nya ya. Kalau kita di sini tuh karena ini Python jadi sensitif, dia kapital dan tidak kapitalnya itu sangat berpengaruh. Selanjutnya menghitung IMP-nya dari si motor, mobil, dan kendaraan besar. Di sini koefisien dari IMP motor itu 0,5, koefisien dari IMP mobil itu 1,0, dan koefisien dari kendaraan besar itu 1,3. Selanjutnya, kita akan menghitung IMP dari setiap kendaraan, yaitu dengan cara jumlah seperti yang ini. Ini adalah jumlah motor dikali dengan koefisien IMP-nya, yaitu 0,5,
Dan begitupun selanjutnya. Untuk total IMP ini didapat dari total perhitungan IMP per kendaraan. Selanjutnya di sini ada analisis trafik. Ini yang akan berfungsi untuk menganalisis data yang sudah dimasukkan ini akan diperiksa apakah sesuai atau tidak, valid atau tidak. Jika valid, maka program akan menghitung total kendaraan yang melintasi jalan selama periode waktu yang telah ditentukan, menghitung luas jalan, dan menghitung kapasitas dasar jalan berdasarkan ukuran dari jalan. Nah, jika total kendaraan yang melintas itu melebihi dari kapasitas, maka nanti akan keluar inputnya adalah warning the road is over capacity. Selanjutnya, ini juga masih menghitung IMP-nya. Lalu di sini plotting data dari IMP yang sudah dilakukan perhitungannya di atas. Ini kita masukkan plotnya. Di sini plotnya saya gunakan ukuran 10 kali 6 dengan warna biru ya. Selanjutnya plot yang kedua juga saya gunakan ukuran 10,6 dengan warna merah. Dan yang terakhir adalah comparison of volume. Di sini saya menggunakan warna biru, orange, dan green. Nanti selanjutnya jika kode ini sayaran maka akan terlihat seperti ini. Kita memilih apakah import datanya akan dilakukan secara manual atau Excel. Oke, coba kita run saja. Di sini saya akan menggunakan Excel. Lalu kita pilih filenya itu dari sini ya. Oke, saling jalur, lalu kita copy. Bentar. Jika sudah terbaca, maka di sini kita buat inisiasinya. Nama untuk motorcycle ini kita copy aja dari sini. Begitupun seterusnya. Nah, ini kita akan memasukkan panjang dan lebarnya dari panjang dari si jalannya. Kita masukkan saja 50 ya. Sini untuk lebarnya 7,5. Oke. Ternyata valid ya, tidak error. Maka data yang dimunculkan seperti ini. Di sini terdapat total kendaraannya itu 229. Dan di sini warning the road is over capacity, berarti tandanya kendaraan yang lewat itu melampaui kapasitasnya. Di sini kita bisa lihat grafiknya antara motor, mobil, dan juga kendaraan besar. Ini total IMP-nya. Lalu ini adalah perbandingan antara motor, mobil, dan kendaraan besar. Ternyata yang banyak yang grafiknya naik itu adalah mobilnya di sini. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Kita diperintahkan untuk analisis data gempa bumi. Kita diperintahkan untuk menganalisis respon dinamika tanah terhadap gempa bumi berdasarkan data percobaan tanah yang diukur dari waktu ke waktu. Oke, di sini
pertama yang saya input pasti import pandas atau PD, terus import NumPy atau NP, dan import matplot atau PLT ya, plot. Di sini yang kami lakukan fungsi menambahkan fungsi untuk memuat data dari file Excel dan memverifikasi nama kolom. Untuk datanya sendiri ini sudah saya upload di sini, yaitu seismic report dalam bentuk Excel. Lalu nanti file Excel ini akan dibaca oleh programnya. Selanjutnya saya menambahkan fungsi untuk menghitung kecepatan dari percepatan ya. Ini tuh adalah integrasi numerik. Maka saya menggunakan def calculate velocity atau kecepatan dari percepatan. Saya lakukan hal yang sama untuk menghitung perpindahan dari kecepatan, menghitung intensitas Arias, dan menghitung percepatan kuadrat, serta menghitung eksiden pertama dan terakhir, menghitung arms, dan juga menghitung arms. Selanjutnya saya membuat plot atau diagram atau sebuah grafik ya. Di sini saya membuat 4 grafik. Yang pertama itu time versus acceleration atau percepatan versus waktu, atau waktu versus percepatan. Selanjutnya yang kedua itu waktu versus kecepatan atau time versus velocity. Selanjutnya time versus displacement atau waktu versus perpindahan atau perpindahan versus waktu. Dan yang terakhir itu waktu versus Arias intensity atau intensitas Arias versus waktu. Oke, di sini saya menggunakan fungsi utama untuk melakukan analisis si gempa ini menggunakan def analisis seismic data. Datanya dari sini. Di sini dia programnya mengidentifikasi kolom-kolom yang relevan, memeriksa apakah kolom yang diperlukan ada, dan menghitung kecepatan perpindahan, intensitas area, serta menghitung kecepatan kuadrat dan arms. Lalu dia nanti akan menampilkan hasil dari analisis yang telah dilakukan. Nanti akan ada nilai A max, B max, dan U max. Di sini saya menambahkan informasi lagi terkait first dan last accidents. Oke, kita run aja. Oke, sudah ya. Nah, ternyata tidak terjadi error, berarti input yang saya masukkan sudah benar. Nah, di sini Amax yang diperoleh adalah 0,2707, lalu Vmax-nya itu 0,0227, Umax-nya itu 0,0118, dan Arms-nya itu 0,6445. Sini ada grafiknya dari waktu versus percepatan. Ini waktu versus kecepatan. Ini waktu versus perpindahan atau perpindahan versus waktu, dan ini intensitas Arias versus waktu. Oke, untuk soal terakhir, ini kita diperintahkan untuk menganalisis data curah hujan. Kita diperintahkan untuk menganalisis data curah hujan harian selama tahun 2023 untuk memahami pola dan intensitas hujan. Oke, seperti biasa langsung import pandas atau PD. Lalu hal yang pertama saya lakukan adalah mempersiapkan data. Di sini saya membuat database simulasi curah hujan harian selama 365 hari. Lalu disimulasikan data curah hujannya menggunakan distribusi gamma atau NP-nya. Gunakan NP. Lalu ini datanya akan dibaca pada PD atau pandas ya. Selanjutnya kita akan men-setting tanggal sebagai indeksnya. Lalu langkah selanjutnya itu menghitung curah hujan rata-rata. Nah, ini dicari datanya dari data yang sudah saya upload di sini. Di sini juga menghitung intensitas hujan maksimum, lalu mengidentifikasi hari dengan hujan ekstrim,
Di sini tuh nanti akan eh, mengeluarkan ambang batasnya ya, ambang batas dari curah hujannya. Apakah hujan tersebut itu melampaui ambang batas atau tidak? Selanjutnya kita akan visualisasikan data. Di sini saya membuat plot lagi dengan ukuran 12 kali 6. Di sini saya menggunakan warna biru. Kalau untuk curah hujan rata-rata bulanan itu sama dengan ukuran 12 kali 6. Di sini saya pakai warna orange. Di sini saya akan menginput juga kesimpulan dari hasil analisis curah hujan rata-rata, intensitas hujan maksimum harian, jumlah hari hujan ekstrim, dan hari-hari dengan hujan ekstrim serta hari hujan ekstrim. Saran aja. Ini tidak terjadi kesalahan, berarti program yang saya input sudah benar. Di sini ada grafiknya curah hujan harian di tahun 2023. Ada juga curah hujan rata-ratanya di tahun di bulan rata bulan di tahun 2003, maaf. Selanjutnya di sini didapatkan hasil analisis dari grafik tersebut. Ternyata curah hujan rata-rata tahunan itu didapat 19,84 mm. Selanjutnya intensitas hujan maksimum hariannya 72,98 mm. Jumlah hari hujan ekstrimnya adalah 14 hari. Dan hari-hari dengan hujan ekstrimnya itu adalah sebagai berikut. Ini hari-harinya ya. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.